Halo sahabat BHD, jumpa lagi dengan channel kami, channel BHD yang menyajikan tentang informasi tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, kali ini kita masih membahas seputar pinang ya. Nah, idealnya menanam pinang seperti apa, gitu kan? Dan kami kru BHD mengajak pemirsa semuanya menonton video ini, yaitu menyajikan video tentang idealnya jarak tanam pinang batara supaya kita berkebun tidak gagal gitu kan, terlalu rapat ataupun terlalu jarang gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke videonya, jarak tanam pinang batara yang ideal. Oke, kita langsung ke videonya, cekicus. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, kehadiran buah pinang menjadi sorotan masyarakat, terutama dalam dunia bisnis. Berbagai manfaat dalam membudidayakan pinang membuat orang bersemangat menanamnya. Akan tetapi, dalam menanam pinang, Anda harus memperhatikan jarak antar tanam pinang. Karena apabila terjadi penumpukan pada daun-daun pinang, hal itu bisa berdampak dan berpengaruh pada pertumbuhan pinang. Kedepannya, simak berikut ini beberapa contoh jarak menanam pinang yang ideal. Berikut ini adalah contoh jarak menanam pinang yang ideal untuk dilakukan. 1. Menanam tanaman pinang pada jarak 2 meter x 2 meter. Apabila kita memiliki lahan yang tidak terlalu luas untuk memutuskan untuk menanam pinang dengan jarak antar pinang sekitar 2 meter x 2 meter, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Saat tanaman pinang tumbuh besar, nantinya akan terjadi penabrakan antara daun pohon satu dan ke pohon yang lain. Keadaan ini tentunya tidak baik bagi perkembangan pertumbuhan tanaman pinang. Sebab tanaman pinang akan kekurangan nutrisi dan paparan sinar matahari langsung, sebab terhalang oleh daun. Jika tetap dipaksakan penanaman pinang pada jarak 2 meter x 2 meter, maka lahan yang tadinya diniatkan menjadi kebun pinang malahan akan menjadi hutan pinang saking kerapatan antara pepohonannya. 2. Menanam pinang pada jarak 2,5 meter x 2,5 meter. Jarak menanam pinang salah satunya bisa menggunakan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Akibat jika menanam pinang dengan jarak segini, ketika pohon pinang tumbuh dewasa, maka helaian daun dari pohon pinang satu akan melewati pohon pinang yang lain. Kondisi ini akan bisa dibilang baik walaupun nantinya dampak yang ditimbulkan tidak sebanyak pada penanaman jarak 2 meter x 2 meter. Akan tetapi dalam syarat untuk berkebunan, jarak tanaman yang ditanam harus dihindarkan dari helaian daun yang melewati tanaman lain, dan akar dari tanaman itu tidak melewati tanaman yang satunya juga. 3. Menanam pinang pada jarak 3 meter x 3 meter. Tanaman pinang yang ditanam pada jarak 3 meter x 3 meter akan terhindar dari tubrukan daun dan helai daun. Tidak akan melewati pohon satunya. Bisa dibilang jarak menanam pinang 3 meter x 3 meter ini sudah lumayan ideal. Walaupun begitu, dengan jarak segitu masih menghalangi matahari untuk menembuskan cahayanya sampai ke bawah. Apalagi jika yang ditanam adalah jenis pohon pinang batara, tentunya lebih membutuhkan paparan sinar matahari lebih ekstra. Solusinya adalah dengan menanam sedikit jarak antar pinang supaya tanaman pinang dapat tumbuh dengan baik secara optimal. Jarak menanam pinang lainnya adalah dengan menggunakan ukuran 4 meter x 4 meter. Kita bisa menggunakan ukuran jarak ini jika memiliki lahan yang cukup luas. Dengan jarak segitu, maka sudah bisa dipastikan tanaman pinang mendapatkan sinar matahari.
yang cukup tanpa perlu khawatir dengan helai daun yang menghalangi. Jika nantinya sinar matahari bisa sampai menembus ke bawah, jarak antar tanam pinang juga mempunyai celah lumayan, sehingga pas dilihat sebagai perkebunan. Itulah beberapa contoh jarak menanam pinang dari yang belum ideal sampai ideal. Perlu diketahui bahwa jika ingin mendapatkan hasil buah pinang yang bagus, maka diperhitungkan jarak antara tanam yang penting untuk diperhatikan. Nah, itulah pemirsa video tentang jarak tanam yang ideal ya, tanam pinang batara. Siapa tahu pemirsa semuanya, terutama khususnya mitra BHD yang ada di Kalimantan Barat, mau bercocok tanam pinang, kebingungan jarak yang ideal seperti apa. Ya, walaupun kita hanya nonton YouTube gitu kan, paling tidak kita ada sedikit ilmu yang bisa kita ambil. Terima kasih pemirsa BHD yang sudah setia di channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.